datang di Desa Tinapan. Tinapan merupakan salah satu desa di Kecamatan Todanan yang terletak di bagian barat Kabupaten Blora, tepatnya di wilayah barat laut, berjarak sekitar 40 km arah barat dari pusat kota Blora. Desa ini terdiri dari 5 dukuh, yaitu Dukuh Kalonan, Dukuh Bandul, Dukuh Tinapan, Dukuh Kalingjalun, dan Dukuh Kedung Mulyo. Dengan luas 1.232 hektar, Desa Tinapan memiliki jumlah penduduk 3.657 jiwa. Berikut adalah kantor Kepala Desa Tinapan yang menjadi pusat pemerintahan desa, pusat pelayanan masyarakat desa, administrasi, dan tempat musyawarah masyarakat dengan pemerintah desa. Kantor Kepala Desa dan Balai Desa Tinapan ini dapat berdiri kokoh seperti sekarang setelah adanya renovasi yang dimulai pada tahun 2014. Memasuki Dukuh Kalonan, dukuh yang memiliki 3 keunggulan yaitu pasar tradisional, sendang wetok, serta adanya 3 blok wilayah. Sebagai pusat ekonomi masyarakat, pasar tradisional Desa Tinapan ini juga menjadi sumber pendapatan daerah. Terdapat juga sendang wetok dengan sumber mata air yang cukup besar serta merupakan tempat pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Selain itu, keunggulan dari Dukuh Kalonan ini adalah terbaginya dukuh ini menjadi 3 wilayah, yaitu Dukuh Kalonan itu sendiri, Karangnongko, dan Ngablak. Berikutnya, kita berada di Dukuh Bandul. Dukuh terjauh dari pusat pemerintahan Desa Tinapan ini, dikelilingi oleh hutan dan berada di sisi barat Desa Tinapan. Namun demikian, dukuh ini berdampingan erat dengan alam. Terdapat juga kelompok kesenian, yakni kesenian karawitan yang sudah mempunyai nilai jual sebagai hiburan. Selain itu, Dukuh Bandul juga merupakan dukuh yang berbatasan langsung antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan. Adapun berikutnya adalah hutan karet atau masyarakat biasa menyebutnya dengan karetan. Karetan yang merupakan hutan lindung perhutanan dengan lingkungan yang asri menjadikannya sebagai tempat yang sejuk dan kental dengan nuansa alam. Di sini juga masih dapat dijumpai monyet liar yang hidup berkelompok. Tak hanya lingkungan yang asri, karetan juga menyimpan banyak goa yang masih sangat alami, di antaranya adalah Goa Aren, Goa Suru, Goa Menggah, Goa Gede, Goa Lowo, Goa Celeng, Goa Macan, Goa Winong, Goa Landak, dan Goa Kidang. Salah satu goa yang mudah diakses yaitu Goa Kidang. Goa ini merupakan lokasi penemuan jejak-jejak arkeologis fenomenal Kabupaten Blora karena telah ditemukan kerangka manusia yang diperkirakan berusia 7.770 hingga 9.600 tahun, serta sejarah lainnya, hingga Goa Kidang ditetapkan sebagai cagar budaya. Dilanjutkan dengan Dukuh Tinapan, merupakan dukuh yang strategis karena wilayahnya yang berada di tengah desa. Beberapa keunikan dan kearifan lokal dukuh ini diantaranya adanya sendang putri yang sumber airnya tidak pernah surut, bahkan debit airnya mampu mengaliri 3 kecamatan, yakni Todanan, Kunturan, dan Ngawen.
dukuh ini juga terdapat makam yang digunakan sebagai tempat pemakaman utama desa, termasuk pesarean tokoh agama yang juga menjadi tokoh syiar agama Islam di wilayah Todanan, yaitu pesarean Kiai Simbah Abdurrahman, Simbah Kusmadi, dan Simbah Kasdi. Menyusul dukuh berikutnya yakni dukuh Kalinjalin. Dukuh Kalinjalin berasal dari penyebutan awal yaitu Kali Penjalin, yang dimana di dukuh ini dikelilingi sungai dan banyak tanaman penjalin. Selain itu, terdapat juga sumber mata air Sendang Rejo, di mana warga setempat juga menyebutnya sebagai sumber penguripan. Beralih ke dukuh Kedung Mulyo. Dukuh Kedung Mulyo yang dulu disebut warga sebagai dukuh Kedung Sadang, yang disimbolkan adanya pohon sadang di dukuh tersebut. Namun, untuk merubah paradigma serta menciptakan harapan warga menjadi lebih makmur dan sejahtera, disebutlah dukuh tersebut sebagai dukuh Kedung Mulyo. Kedung Mulyo merupakan wilayah paling timur dari Desa Tinapan, dibatasi dengan hutan serta dikelilingi tanah pertanian yang sangat luas dan subur. Beralih menuju pabrik gula PT Gendis Multimanis. Pabrik gula PT Gendis Multimanis atau biasa disebut PG Blora berdiri megah di wilayah Desa Tinapan yang berbatasan dengan Desa Kedung Bumi. Pabrik yang dibangun pada tahun 2010 dan mulai beroperasi tahun 2014 ini merupakan satu-satunya pabrik yang dapat menyerap hasil pertanian tebu, khususnya pertanian tebu di wilayah Desa Tinapan. Melangkah menuju wahana wisata Banyu Bening. Potensi wilayah dan air yang sangat melimpah di Desa Tinapan menjadi dasar dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta BUMDes untuk membuka wahana wisata yaitu Wisata Banyu Bening atau biasa disebut WBB. Berada di sisi Waduk Bentolo, Wisata Banyu Bening dibangun pada tahun 2022 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Blora Arif Rohman pada hari Kamis 24 Agustus 2024. Wisata Banyu Bening mampu menarik perhatian khususnya warga Desa Tinapan dan warga Kabupaten Blora, bahkan sampai ke warga kabupaten lain. Wisata Banyu Bening merupakan wahana wisata yang berbasis alam. Tidak hanya wahana air dan permainan lainnya, wisata Banyu Bening juga menyajikan menu resto yang tidak kalah bersaing. Sampai pada destinasi terakhir yaitu Waduk Bentolo. Peninggalan bangunan di masa Belanda dibangun pada tahun 1940 sampai dengan 1942. Waduk Bentolo merupakan penopang debit air yang paling utama untuk Desa Tinapan, khususnya sebagai sumber air pertanian. Bersama Desa Tinapan dengan potensi luar biasanya, kita junjung tinggi toleransi, junjung tinggi nilai agama, rukun dan saling gotong royong, hingga Desa Tinapan akan menjadi desa yang syarat akan kearifan lokal, berbudaya, bermanfaat, serta menjadi desa yang lebih unggul ke depannya.